Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan siang hari ini, izinkan saya mewakili Kepala BPS Provinsi Maluku yang sementara melakukan perjalanan dinas ke daerah untuk menyampaikan beberapa berita resmi statistik. Dan pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada petugas sensus penduduk, kepada pengurus satuan lingkungan setempat, maupun kepada seluruh masyarakat di Maluku khususnya yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan sensus penduduk tahun 2020 di bulan September 2020 kemarin. Ya, kami masuk untuk melihat beberapa berita resmi statistik yang akan kami sampaikan di siang hari ini. Ada 4 berita resmi statistik. Yang pertama itu indeks harga konsumen atau biasa disebut inflasi. Yang kedua nilai tukar petani. Yang ketiga perkembangan ekspor dan impor. Kemudian yang terakhir tingkat penghunian kamar hotel. Kita masuk ke materi yang pertama, perkembangan indeks harga konsumen dan atau inflasi. Ya, pada kondisi bulan September 2020, Kota Ambon mengalami deflasi sebesar 0,21% dengan IHK 106,41. Kota Tual mengalami inflasi juga sebesar 0,21% dengan IHK 105,72. Jadi kedua kota ini memiliki angka yang sama 0,21%, hanya berbeda arah. Kota Ambon mengalami deflasi dan Kota Tual mengalami inflasi. Kalau kita lihat inflasi tahun kalender, itu berarti kita membandingkan kondisi September tahun 2020 terhadap Desember tahun 2019. Maka Kota Ambon telah mengalami inflasi 0,94% dan Kota Tual 1,16%. Ini berarti Kota Ambon rata-rata perubahan harga di bulan September tahun 2020 dibandingkan dengan kondisi harga di Desember 2019 telah mengalami peningkatan 0,94%. Sementara untuk Kota Tual itu mengalami peningkatan 1,16%. Untuk inflasi tahun ke tahun itu berarti kita membandingkan kondisi bulan September tahun 2020 terhadap bulan September tahun 2019. Kota Ambon mengalami inflasi 1,47%. Berarti telah mengalami perubahan harga dari kondisi September 2020 ini dibandingkan dengan September yang tahun yang lalu, kita mengalami perubahan harga 1,47%. Untuk Kota Tual itu 0,85%. Jadi kondisi September 2020 harga di Kota Tual itu mengalami peningkatan 0,85% dibandingkan dengan kondisi bulan September tahun 2019. Iya, kita lihat peringkat dari 90 kota IHK di seluruh Indonesia. Untuk IHK Kota Ambon itu menduduki peringkat ke-8 ya dari 90 kota yang ada di Indonesia. Sementara Kota Tual untuk IHK-nya menduduki peringkat ke-14 dan inflasi bulanan Kota Ambon menduduki peringkat ke-69. Kota Tual peringkat 9, inflasi tahun ke tahun untuk Kota Ambon itu menduduki peringkat 38 dan Kota Tual menduduki peringkat ke-69. Iya, kita melihat perkembangan tingkat inflasi di Kota Ambon dalam 3 tahun terakhir ini. Kita lihat untuk bulan September dengan angka deflasi 0,21%. Itu kita lihat untuk kondisi bulan September ternyata dalam 3 tahun terakhir ini setiap kali bulan September
itu Kota Ambon mengalami deflasi. Ya, dan tertajam deflasinya itu terjadi di tahun 2018. Dan kita lihat untuk perkembangan sepanjang tahun ini untuk inflasi bulan ke bulannya, inflasi bulanan itu Kota Ambon pernah mengalami deflasi itu 3 kali. Ya, di bulan Maret, April, dan di bulan September. Bulan yang lainnya itu mengalami inflasi. Kalau kita lihat inflasi year on year-nya itu untuk kondisi bulan September pernah mengalami deflasi di tahun 2018. Sementara untuk 2019 dan 2020 kita mengalami inflasi. Dan inflasi di bulan September 2020 ini masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi di tahun yang lalu, September itu pernah mencapai 2,97%. Dan sepanjang tahun ini untuk inflasi year on year-nya tertinggi itu kita pernah mengalami tertinggi itu di bulan Februari 2020. Itu hingga 3,15%. Oke, kita lanjut melihat bagaimana tingkat inflasi di Kota Tual. Untuk Kota Tual, untuk bulan September terbalik dengan kondisi di Kota Ambon. Kalau tadi Kota Ambon setiap kali bulan September di 3 tahun terakhir mengalami deflasi, sementara untuk Kota Tual dalam bulan September di 3 tahun terakhir ini mengalami inflasi. Ya, dan inflasi tertinggi di dalam bulan September 3 tahun terakhir itu terjadi di bulan September tahun 2019. Jadi tahun 2020 ini berada di tengah-tengah ya, 0,21% karena 2018 inflasi 0,14%. Untuk sepanjang tahun ini di Kota Tual itu pernah mengalami deflasi 4 kali. Itu di bulan Februari, Maret, Juli, dan Agustus. Selebihnya 5 bulan sisanya itu mengalami inflasi. Tapi inflasi yang terjadi di Kota Tual untuk bulan September ini yang paling rendah ya dibandingkan dengan kondisi inflasi di 4 bulan yang lainnya. Untuk inflasi tahun ke tahun atau year on year-nya itu dengan inflasi 0,85%. Itu pun yang paling rendah dibandingkan dengan kondisi di bulan September tahun 2019 yang pernah mencapai 2,65%. Sementara untuk September tahun 2018 itu pernah mengalami deflasi 0,86%. Ya, kita bisa beralih ke tingkat inflasi September, bagaimana kita lihat per kelompok pengeluaran, ya menurut kelompok pengeluaran. Untuk kelompok pengeluaran kita ada 11 kelompok pengeluaran yang menopang atau memicu inflasi di bulan September 2020 yang mengalami minus 0,21%, itu ada beberapa kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi. Itu antara lain makanan, minuman, dan tembakau, kelompok pengeluaran kesehatan, kelompok pengeluaran transportasi. Ya, ada tiga kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, dan kelompok pengeluaran yang lainnya ada yang mengalami inflasi, tapi ada juga yang cenderung stabil. Nah, kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi yang tertinggi itu terjadi pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, ya mencapai 0,84. Jadi makanan, minuman, dan tembakau
mengalami deflasi sebesar 0,84%. Kemudian diikuti oleh kelompok transportasi deflasi 0,23% dan kesehatan 0,06%. Sementara itu untuk kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi itu tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya. Diikuti oleh kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya. Yaitu untuk yang mengalami inflasi maupun deflasi di Kota Ambon untuk kondisi bulanannya. Sementara untuk tahun kalendernya ini juga ada beberapa kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, itu kesehatan, transportasi, dan informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Yang lainnya, kelompok pengeluaran lainnya itu mengalami inflasi. Dan inflasi yang tertinggi itu terjadi pada kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mencapai 4,51%. Kemudian yang deflasi tertinggi itu terjadi pada kelompok pengeluaran transportasi. Itu sebesar 7,69%. Jadi sepanjang tahun ini dari Januari sampai dengan September itu kelompok pengeluaran transportasi sudah mengalami penurunan harga sebesar 7,69%. Sebaliknya perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami peningkatan harga sebesar 4,51%. Bagaimana dengan kondisi bulan September dibandingkan dengan kondisi bulan September tahun lalu untuk kelompok pengeluaran? Nah, kita lihat yang mengalami inflasi tertinggi itu ada pada kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya 5,32%. Itu berarti kondisi bulan September ini dibandingkan dengan kondisi bulan September tahun 2019 telah terjadi peningkatan harga, perubahan harga rata-rata 5,32%. Kemudian yang mengalami deflasi tertinggi itu ada di kelompok pengeluaran transportasi. Itu sebesar 4,71%. Jadi terjadi pengurangan harga dari bulan September 2020 terhadap bulan September tahun 2019. Ya, kita beralih dengan melihat bagaimana andil dari setiap kelompok pengeluaran terhadap nilai deflasi yang kita alami di bulan September 2020 di Kota Ambon. Nah, tadi kita lihat bahwa kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi terbesar itu ada di kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau. Sehingga andilnya itu yang memicu sebesar minus 0,2669%. Komoditas apa saja yang memicu di dalam kelompok pengeluaran ini? Itu ada pada komoditas sawi hijau, kangkung, dan air kemasan. Kemudian untuk kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki, walaupun kelihatan dia 0,0000%, andilnya sangat kecil, tipis sekali, tapi ada pergerakan di dalamnya dan itu ada di komoditas pemicunya itu ada di celana dalam anak, ya, untuk kebutuhan anak. Kemudian untuk kelompok pengeluaran perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga, dia memicu deflasi sebesar 0,0014%. Jadi dia menopang untuk terjadinya inflasi, ya. Nah, komoditasnya itu apa saja? Itu adalah seng dan besi beton. Jadi kebutuhan untuk perumahan. Kemudian untuk kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga itu memiliki andil 0,0046% dan pemicunya itu ada pada lemari pakaian, kain horden, dan spring bed. Untuk kelompok pengeluaran kesehatan dengan andil minus 0,0011% itu pemicu andalannya adalah vitamin.
Ya, jadi harga vitamin memicu deflasi, mengalami pengurangan harga. Kemudian untuk transportasi dengan andil minus 0,0305% itu dipicu oleh harga tarif angkutan udara dan penjualan mobil dan harga mobil. Ya, untuk informasi, komunikasi dan jasa keuangan itu stabil. Kemudian untuk kelompok pengelola rekreasi, olahraga dan budaya dengan andil 0,0106%, itu komoditas yang memicu adalah mainan anak, buku tulis bergaris, kertas HVS. Untuk pendidikan juga masih dapat dikategorikan stabil, tidak memiliki andil yang besar terhadap deflasi yang terjadi. Kemudian untuk pengeluaran, kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman restoran dengan andil sebesar 0,0381%, itu dipicu oleh andil terbesarnya adalah sop dan capcay. Iya, jadi ada perubahan harga ya untuk makanan di restoran, sop dan capcay. Kemudian untuk kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,0351%, itu andil terbesar terjadi pada emas perhiasan, parfum dan shampoo. Nah, ini kita rangkum, kita rekap seperti biasa komoditas-komoditas dengan andil yang paling besar. Ya, ada 10 komoditas dengan andil yang tertinggi atau terbesar yang menghambat deflasi, itu berarti yang mengalami inflasi, yang memicu inflasi. Itu adalah ikan selar atau ikan kawalinya, sop, kelapa, ikan tongkol, bawang putih, emas perhiasan, cakalang diawetkan, lemon, parfum, dan mainan anak. Sementara yang komoditas yang andilnya memicu deflasi itu terdiri dari sawi hijau, kangkung, air kemasan, daun melinjo, angkutan udara, bawang merah, ikan layang atau ikan momar, telur ayam ras, bayam, dan labu siam. Ya, kita melihat kondisi kota Tual. Ya, kita melihat kondisi kota Tual menurut kelompok pengeluaran dengan inflasi sebesar 0,21% pada bulan September 2020. Kita lihat per kelompok pengeluarannya itu kelompok pengeluaran, ada beberapa kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi, yaitu makanan, minuman, dan tembakau 0,42%, pakaian dan alas kaki 0,06%, perumahan, air listrik dan bahan bakar rumah tangga 0,01%, kesehatan 0,11%, penyediaan makanan dan minuman atau restoran 0,39%, perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,45%. Selebihnya ada yang mengalami deflasi, yaitu perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga itu minus 0,01%, dan transportasi minus 0,04%. Ada beberapa kelompok pengeluaran yang cenderung stabil, yaitu untuk kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, rekreasi, olahraga, dan budaya, serta kelompok pengeluaran pendidikan. Untuk tahun kalendernya kita lihat kelompok pengeluaran mana saja yang mengalami inflasi yang cukup tinggi, itu ada di kelompok pengeluaran kesehatan dan kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,16%. Kemudian untuk yang mengalami deflasi yang tinggi juga itu ada di kelompok pengeluaran transportasi yang mengalami deflasi 4,52%. Itu untuk tahun kalender ya, jadi dibandingkan dengan kondisi dari bulan Desember tahun 2019. Untuk tahun ke tahunnya, bulan September dibandingkan dengan bulan September tahun 2019,
itu kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi itu ada pada kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya 6,18%. Dan kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi tertinggi itu ada di kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan dengan deflasi 2,40%. Ya, kita beralih untuk melihat andil per kelompok pengeluaran dan apa saja komoditas-komoditas yang memicu. Ya, kita lihat untuk kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,1608%. Itu andil terbesar dalam kelompok ini ada pada komoditas ikan tongkol, ikan layang, dan jeruk nipis. Untuk kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki dengan andil 0,0043%, itu komoditas yang memiliki andil terbesar di dalamnya itu celana dalam wanita dan sandal kulit pria. Iya ya, jadi Bapak Ibu perlu kami informasikan bahwa betapa banyaknya komoditas yang dihitung dan yang dimonitor harganya oleh kita ya, oleh BPS. Sehingga sampai dengan kebutuhan yang paling kecil pun itu didata oleh BPS. Jadi terima kasih juga untuk semua responden yang sudah boleh membantu kami sehingga kami bisa memperoleh data-data harga ini setiap bulan. Ya, kita lanjut ke kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 0,0018%. Itu andil terbesarnya ada pada bahan bakar rumah tangga. Untuk kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga dengan andil minus 0,0005%, itu andil terbesarnya adalah pembasmi nyamuk spray atau semprot, pembersih lantai, dan pemutih. Untuk kesehatan, kelompok pengeluaran kesehatan dengan andil 0,0015, itu andil komoditas yang dominan itu ada pada popok dewasa, ya, popok orang dewasa. Untuk kelompok transportasi dengan andil minus 0,0047%, itu andil terbesarnya ada pada komoditas angkutan udara. Nah, untuk kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan maupun rekreasi, olahraga, dan budaya serta pendidikan itu boleh dikatakan tidak mengalami pergerakan harga. Kita lihat untuk kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman restoran dengan andil 0,0174%, itu dipicu oleh komoditas sate. Jadi kalau tadi Ambon itu sop dan capcay, maka di Tual itu komoditasnya sate. Untuk kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,0272%, itu sama dengan di Ambon juga tadi, emas perhiasan, pembalut wanita, dan sabun mandi. Ya, ini 10 komoditas dengan andil terbesar terhadap inflasi yang terjadi di Kota Tual. Itu yang pertama ikan tongkol atau ikan komu, kemudian ikan layang atau ikan momar, jeruk nipis, ikan kembung, daun singkong, ikan selar atau ikan kawalinya, sawi hijau, emas perhiasan, sate, dan rokok kretek filter. Yang menghambat inflasi atau yang mengalami deflasi itu ikan teri, kangkung, anbal gepe, talas atau keladi, daging ayam ras, tomat, bayam, bawang merah, ikan kakap putih, dan bunga pepaya. Ya, itu tadi perkembangan indeks harga konsumen. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, perkembangan nilai tukar petani. Ya, untuk kondisi September 2020 secara nasional dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, ada 28 provinsi yang mengalami kenaikan nilai tukar petaninya
dan ada 6 provinsi yang mengalami penurunan nilai tukar NTP-nya. Peningkatan yang tertinggi itu terjadi di Provinsi Riau, itu naik 3,48%, sementara penurunan yang tertinggi juga itu terjadi pada Provinsi Yogyakarta sebesar 0,67%. Bagaimana dengan kondisi Maluku? Maluku NTP pada bulan September naik 0,04%. Dengan demikian untuk Indonesia itu pada bulan September 2020 itu NTP-nya bernilai 101,66 dibandingkan dengan kondisi bulan Agustus tahun 2020 terjadi peningkatan 0,99%. Karena di bulan Agustus tahun 2020 NTP di Indonesia sebesar 100,65. Untuk Maluku sendiri dengan peningkatan 0,04% itu dipicu oleh adanya peningkatan indeks yang diterima sebesar 0,03%. Jadi di bulan September tahun 2020 ini indeks yang diterima oleh masyarakat di pedesaan di Maluku itu 101,55 mengalami peningkatan 0,03% dibandingkan dengan kondisi bulan Agustus 101,52. Sebaliknya untuk indeks yang dibayarkan terjadi penurunan sebesar 0,01%. Karena di September 2020 kita mengalami indeks yang dibayarkan 106,655, sementara di bulan Agustus itu indeks yang dibayarkan 106,664. Dengan demikian nilai tukar petani kita pada bulan September 2020 itu sebesar 95,21, naik 0,04% dibandingkan Agustus dengan nilai 95,17. Ya, kita lihat perkembangan nilai tukar petani dalam 3 tahun terakhir ini. Dalam 3 tahun terakhir ini kita lihat pada umumnya nilai tukar petani kita masih di bawah 100, ya, di bawah 100. Dan di kondisi bulan September dalam 3 tahun terakhir ini 95,21, angka yang paling kecil dibandingkan dengan kondisi tahun 2018 dan tahun 2019. Demikian juga di sepanjang tahun ini, tahun 2020 kondisi bulan September nilai NTP-nya yang paling kecil, nomor 2 terkecil ya, karena di bulan Agustus kemarin kita 95,17 dan bulan September ini 95,21. Ya, kalau kita lihat per subsektor, maka ada beberapa subsektor yang mengalami perubahan negatif atau mengalami penurunan, dan ada beberapa subsektor yang mengalami peningkatan. Untuk subsektor tanaman pangan itu pada bulan September tahun 2020 NTP-nya sebesar 96,70, mengalami perubahan negatif sebesar minus 0,93% dari Agustus yang sebesar 97,61. Untuk yang mengalami penurunan lagi itu pada subsektor peternakan. Itu mengalami penurunan 0,48% dari Agustus 100,79 menjadi 100,31 pada bulan September 2020. Untuk subsektor hortikultura itu mengalami perubahan positif 1,19% karena di bulan Agustus 2020 nilai tukar petaninya 99,81 menjadi 101 pada bulan September 2020. Kemudian yang mengalami peningkatan juga walaupun tipis itu untuk subsektor tanaman perkebunan rakyat. Perubahan positifnya sebesar 0,06%
Karena pada bulan September 2020 ini itu NTP-nya sebesar 90,75 dibandingkan dengan kondisi Agustus 90,70. Untuk subsektor perikanan, ya subsektor perikanan juga naik 1,01%. Di bulan September ini nilai tukar petaninya 99,71 dibandingkan dengan kondisi bulan Agustus 98,72. Tapi di bidang perikanan ini, subsektor perikanan terdiri dari dua, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Untuk perikanan tangkap atau nelayan itu perubahan positif 1,34%. Dari 98,81 di bulan Agustus menjadi 100,14 di bulan September. Sementara untuk pembudidaya ikan itu mengalami penurunan 2,54% karena di Agustus 2020 nilainya sebesar 97,71, di bulan September menjadi 95,23. Ya, kita beralih ke yang berikut. Ya, kita lihat untuk selanjutnya nilai tukar usaha pertanian per subsektor. Ada beberapa subsektor yang mengalami perubahan turun dan ada beberapa subsektor yang mengalami perubahan peningkatan. Nah, untuk subsektor tanaman pangan itu mengalami perubahan negatif 0,98%. Karena di bulan Agustus 2020 nilai tukar usaha pertaniannya 101,90 menjadi 100,91 di bulan September 2020. Kemudian subsektor yang mengalami penurunan juga terjadi pada subsektor peternakan. Itu turun 0,50%. Di bulan Agustus 2020 104,82. Namun di bulan September 2020 menjadi 104,30. Untuk subsektor yang mengalami perubahan positif itu untuk subsektor hortikultura itu mengalami perubahan 1,16%. Di bulan Agustus tahun 2020 itu NTUP-nya 102,99 menjadi 104,18 di bulan September 2020. Untuk tanaman perkebunan rakyat juga mengalami perubahan positif 0,10%. Karena di bulan September 2020 NTUP-nya sebesar 95,17, sementara di bulan Agustus 2020 NTUP-nya 95,08. Untuk subsektor perikanan mengalami perubahan positif 0,96%, di mana pada bulan September 2020 NTUP-nya 103,50 mengalami peningkatan dari kondisi bulan Agustus yang sebesar 102,52. Di dalam perikanan ini ada dua subsektor lagi, dua bagian, itu ada perikanan nelayan atau perikanan tangkap mengalami perubahan positif 1,29% dan perikanan budidaya ikan, ya budidaya ikan mengalami penurunan sebesar 2,58%. Cukup besar penurunannya karena di bulan September ini hanya 100,88 dibandingkan dengan bulan Agustus itu mencapai 103,55. Ya, bagaimana dengan indeks konsumsi rumah tangga? Ya, indeks konsumsi rumah tangga. Jadi ada indeks konsumsi rumah tangga dan juga nanti ada indeks konsumsi untuk biaya produksinya. Nah, untuk konsumsi rumah tangga sama dengan IHK di kota, untuk yang di pedesaan ini juga ada 11 kelompok pengeluaran. Ya, ada 11 kelompok pengeluaran. Secara umum perubahan harga itu terjadi deflasi 0,01%. Itu untuk Maluku. Sementara secara nasional itu terjadi deflasi juga 0,07%. Kelompok pengeluaran mana saja yang mengalami
deflasi dan mana yang mengalami inflasi. Kita lihat kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi yang cukup dalam dan satu-satunya itu ada di kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau. Ya, karena potensi atau bobot yang terbesar yang dikeluarkan oleh masyarakat kita di pedesaan untuk kebutuhan makanan, minuman, dan tembakau, sehingga walaupun dia sendiri mengalami penurunan harga, itu bisa menyebabkan penurunan harga secara umum. Jadi makanan, minuman, dan tembakau mengalami perubahan harga minus 0,03%. Dan kelompok pengeluaran yang lainnya itu mengalami perubahan peningkatan. Itu ada di kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki, perumahan, air listrik, dan bahan bakar lainnya 0,05%. Kemudian perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,01%. Transportasi itu perubahan positif 0,01%. Juga perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,05%. Yang lainnya itu kelompok pengeluaran yang lainnya itu masih dikategorikan stabil ya, tidak mengalami perubahan harga. Ya, kita lihat 10 komoditas utama penyumbang dan penghambat untuk penurunan IKRT di Provinsi Maluku kondisi September. Jadi yang mengalami komoditas-komoditas yang menyumbang terjadinya deflasi itu adalah bawang merah, bawang putih, gula pasir, ikan kembung, terung, kangkung, selar, ikan layang, ikan teri, dan tomat buah. Sementara yang mengalami perubahan harga positif atau yang meningkat itu ikan cakalang, cabai rawit, rokok kretek filter, ikan tongkol, ikan baronang, sawi hijau, tahu mentah, minyak goreng, kacang panjang, dan ketela pohon. Ya, kita beralih ke perkembangan indeks harga biaya produksi dan penambahan barang modal. Untuk kondisi bulan September tahun 2020 ini dari 5246 dari 6 kelompok pengeluarannya itu kita lihat secara umum itu tidak terjadi pergerakan harga yang berarti. Ya, sehingga boleh dikatakan perubahannya 0% ya. Itu hanya karena ada perbedaan sedikit saja pengaruh dari angka di belakang koma ya. Jadi kita bisa lihat untuk bibit itu ada perubahan minus 0,20%. Untuk pupuk dan obat-obatan itu mengalami perubahan minus 0,01%. Dan barang modal perubahan 0,01%. Selebihnya untuk sewa pajak, transportasi, dan upah buruh itu pada umumnya tidak bergerak. Ya, kita beralih ke materi yang ketiga, yaitu ekspor dan impor Maluku. Untuk ekspor impor ini kita masih melihat kondisi di bulan Agustus. Kalau dua materi sebelumnya itu kita paparkan kondisi di bulan September, tapi untuk ekspor impor dan nanti untuk tingkat penghunian kamar itu masih menampilkan kondisi di bulan Agustus. Nah, untuk ekspor di bulan Agustus 2020, Maluku itu mencapai 0,58 juta US dollar. Kondisi ini mengalami penurunan 86,51% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2020. Sementara kalau kita lihat year on year-nya dari kondisi Januari sampai dengan Agustus tahun 2020 ini kita sudah ekspor sebesar 35,42 juta US dollar. Ini mengalami peningkatan yang cukup tinggi 326,03%, karena untuk tahun 2019 kondisi Januari sampai dengan Agustus itu kita hanya ekspor 8,31 juta US dollar.
seluruh ekspor kita sepanjang tahun ini itu masih berupa komoditas non migas. Ya, kita lihat bisa balik sebentar nanti. Ya, perkembangan ekspor Maluku bulan Agustus, ya, perkembangan ekspor Maluku bulan Agustus tahun 2020 dalam 3 tahun terakhir ini. Dalam 3 tahun terakhir ini kita lihat untuk bulan Agustus ekspor tahun 2020 ini yang paling kecil. Nilainya hanya 0,58 juta US dollar. Pada 2 tahun kemarin itu tahun 2018 itu kita 0,76 juta US dollar dan tahun 2019 kita mencapai 0,86 juta US dollar. Demikian pula di dalam tahun 2020 ini ekspor di bulan Agustus ini juga yang paling kecil. Ya, karena kita lihat kita pernah ekspor yang paling besar nilainya itu di bulan Januari, pernah mencapai 6,54 juta US dollar. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana kumulatifnya ya, kumulatif dari Januari sampai dengan Agustus ini. Kita lihat untuk kondisi tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus ini kita sudah ekspor sebesar 35,42 juta US dollar. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini ekspor yang terbesar dalam 3 tahun terakhir ini. Karena di tahun 2019 kita hanya ekspor 8,34 juta US dollar. Sementara di tahun 2018 itu juga hanya 29 juta US dollar. Iya, kita ekspor ke negara mana saja. Tujuan ekspor dari daerah Maluku itu ada 3 pangsa ekspor. Itu yang besar itu ke negara Tiongkok. Ya, ada 77,35% ekspor kita ke negara Tiongkok dengan nilai 27,40 juta US dollar. Itu kumulatif dari Januari sampai dengan Agustus 2020. Nah, negara tujuan yang kedua itu adalah Amerika Serikat. Ada 8,83% kita ekspor komoditas kita ke sana dengan nilai 3,13 juta US dollar. Kemudian yang ketiga itu ke Vietnam, 6,06% dengan nilai 2,15 juta US dollar. Oke, kita lihat kalau dilihat per kawasan, maka kawasan Asia lainnya ya yang besar merupakan wilayah ekspor kita itu 84,45%, kemudian kawasan Amerika itu 8,83% dan negara ASEAN itu 6,72%. Ya, kita lihat berikutnya adalah pelabuhan muat ekspor. Nah, ada 3 pelabuhan muat ekspor di daerah Maluku. Yang pertama itu adalah Yosudarso. Yosudarso Ambon ini kita ekspor sebesar 92,93%. Ya, jadi 92,93% barang-barang diekspor dari Maluku melalui pelabuhan Yosudarso Ambon dengan nilainya sebesar 32,92 juta US dollar. Kemudian melalui Bandara Patimura Ambon itu ada 6,44% barang-barang ekspor kita dikirim melalui Bandara Patimura Ambon dengan nilai 2,28 juta US dollar. Dan yang ketiga melalui Pelabuhan Dobo
0,63% dengan nilai 0,22 juta US dollar. Ya, jadi sepanjang tahun ini kita belum pernah melakukan ekspor bahan bakar migas ya. Kita baru ekspor tuh non migas aja. Kita lihat pangsa ekspor komoditi asal Maluku yang diekspor melalui pelabuhan luar Maluku. Jadi selain diekspor melalui Maluku, kita juga bisa melihat ada informasi atau data-data yang mencerminkan kondisi bahwa barang-barang kita komoditas asal Maluku ada yang diekspor melalui pelabuhan di luar Maluku. Nah, pelabuhan yang paling mendominasi pengiriman ekspor komoditi asal Maluku itu adalah pelabuhan di Jawa Timur. Di Jawa Timur ada 42,73% barang-barang yang diekspor itu merupakan komoditi asal Maluku dengan nilai 4,15 juta US dollar. Kemudian diikuti oleh pelabuhan di Banten. Itu ada 39,81% dengan nilai 3,86 juta US dollar. Kemudian yang ketiga itu ada melalui DKI Jakarta 14,28% dengan nilai 1,38 juta, baru diikuti oleh Bali dan Sulawesi Selatan. Apa saja yang dikirim melalui pelabuhan di luar Maluku yang barang-barangnya atau komoditasnya berasal dari Maluku itu didominasi oleh perhiasan atau mutiara. Itu ada 35,91% dengan nilai 3,48 juta US dollar. Kemudian komoditi kedua yang banyak diekspor melalui pelabuhan di luar Maluku yaitu kayu dan produknya. Itu ada 26,20% dengan nilai 2,54 juta US dollar. Diikuti oleh ikan dan udang itu 11,45% dengan nilai 1,11 juta US dollar. Yang lainnya sisanya itu gabung-gabung, banyak komoditas di dalamnya, itu ada rempah-rempah juga dan itu ada sebesar 26,44% dengan nilai 2,57 juta US dollar. Ya, kita beralih ke perkembangan impor. Ya, untuk kondisi bulan Agustus tahun 2020 ini kita tidak ada impor keluar. Ya, jadi ada 2 bulan terakhir ini, bulan Juli dan bulan Agustus, Maluku itu tidak mengimpor. Tidak ada impor di bulan Juli dan Agustus 2020. Dengan demikian, impor Januari sampai dengan kondisi bulan Agustus ini kita telah impor 54,45 juta US dollar. Nah, bila dibandingkan dengan periode tahun 2019, maka kita mengalami penurunan impor 66,12%. Karena pada bulan Januari dan sampai dengan Agustus tahun yang lalu, itu kita impor sudah mencapai 160,74 juta US dollar. Dan kondisi tahun ini kita baru impor 54,45 juta US dollar. Ya, dengan tidak adanya impor pada bulan Juli dan Agustus, maka kita lihat dibandingkan dengan kondisi dalam 3 tahun terakhir ini, kondisi impor yang paling tinggi itu terjadi di bulan Agustus tahun 2018, 79,51 juta US dollar. Dan kita sepanjang tahun 2020 ini kita pernah impor yang paling besar itu terjadi pada bulan Juni, 10,87 juta US dollar. Nah, pada tahun ini kita selalu impor bahan bakar minyak. Ya, jadi 100% kita impor bahan bakar minyak dengan nilai 54,45 juta US dollar.
Ya, pangsa impor Maluku dari Januari sampai dengan Agustus ini ada 2 negara besar. Itu adalah dari Singapura 66,03%, kita impor dari sana dengan nilai uang sebesar 35,95 juta US dollar. Kemudian untuk Malaysia, kita impor dari Malaysia ada 33,97% dengan nilai 18,50 juta US dollar. Pelabuhan bongkar impor sama ya dengan pelabuhan bongkar ekspor, itu didominasi di pelabuhan Yosudarso Ambon 95,96%. Kita bongkar komoditas impor di Maluku itu berada di pelabuhan Yosudarso dengan nilai 52,26 juta US dollar. Kemudian sisanya 4,04% itu dibongkar di pelabuhan Tulehu, Maluku Tengah dengan nilai 2,20 juta US dollar. Ya, kita lihat neraca perdagangan Maluku untuk kondisi Agustus 2020 dengan tidak adanya kegiatan impor, maka pada bulan Agustus tahun 2020 ini Maluku mengalami surplus sebesar 0,58 juta US dollar. Nah, ini kondisi surplus ini yang paling tinggi dibandingkan dengan 2 tahun terakhir di bulan Agustus. Ya, karena di bulan Agustus tahun 2018 kita pernah mengalami defisit sebesar 78,75 juta US dollar dan tahun 2019 kita defisit 17,14 juta US dollar. Ya, ini neraca volume ya, neraca volume. Dengan tidak adanya impor, maka kita juga mengalami surplus volume sebesar 0,08 ribu ton. Ya, 0,08 ribu ton dan sama dengan nilai itu tadi pada tahun 2018 bulan Agustus kita pernah defisit sebesar 94,76 ribu ton. Dan tahun 2019 kita defisit 30,94 ribu ton. Ya, dengan demikian neraca perdagangan Maluku dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus tahun 2020 ini kita mengalami defisit 19,03 juta US dollar. Nah, ini defisit yang terkecil dibandingkan dengan kondisi di 2 tahun yang lalu. Ya, dalam Januari sampai dengan Agustus tahun 2018 kita pernah mengalami defisit sebesar 469,70 juta US dollar. Dan pada tahun 2019 dari Januari sampai dengan Agustus kita mengalami defisit 152,42 juta US dollar. Ya, Bapak Ibu, kita beralih ke materi yang terakhir, perkembangan tingkat penghunian kamar hotel untuk kondisi bulan Agustus tahun 2020. Ya, kita lihat untuk tingkat penghunian kamar hotel bintang bulan Agustus itu terjadi peningkatan naik 1,79 poin dari 40,50 pada bulan Juli menjadi 42,29 pada bulan Agustus. Begitu pula dengan tingkat penghunian kamar untuk akomodasi lainnya. Itu juga mengalami kenaikan 2,33 poin dari 7,96 pada bulan Juli menjadi 10,29 pada bulan Agustus tahun 2020. Bagaimana tingkat penghunian kamar di hotel bintang menurut kelasnya ya, kita lihat menurut kelasnya. Itu untuk bintang 1. Bintang 1 tingkat penghunian kamar itu 3,23%. Itu kalau dibandingkan dengan bulan yang lalu mengalami peningkatan 0,19 poin
Tapi bila dibandingkan dengan kondisi bulan Agustus tahun yang lalu, itu mengalami penurunan 23,73 poin. Untuk bintang 2 dengan TPK 27,34%, itu untuk month-to-month maupun year-on-year-nya mengalami penurunan. Ya, month-to-month-nya turun 4,74 poin, untuk year-on-year-nya turun 7,16 poin. Bagaimana dengan bintang 3? Bintang 3 itu TPK 29,15%, month-to-month-nya meningkat 7,86 poin, namun year-on-year-nya turun 15,65 poin. Untuk bintang 4, baik month-to-month maupun year-on-year-nya mengalami peningkatan. Dengan TPK 81,85%, itu month-to-month-nya meningkat 5,19 poin dan year-on-year-nya meningkat 25,16 poin. Ya. Kita beralih melihat perkembangan jumlah tamu asing. Ya, jumlah tamu asing di Hotel Bintang untuk bulan Agustus ini ada 2 orang. Ya, sebelumnya di bulan Juli tidak ada tamu asing yang menginap di Hotel Bintang. Kemudian untuk tamu asing di akomodasi lainnya di bulan Agustus ini ada 24 orang. Ya, bertambah cukup baik, 24 orang di tengah-tengah kondisi Covid ini. Sama juga dengan kondisi di tamu asing di Hotel Bintang pada bulan Juli itu tidak ada tamu asing di hotel akomodasi lainnya. Ya, kita lihat untuk tamu domestik. Jadi tamu ada 2, tamu asing dan tamu domestik. Untuk tamu domestik, untuk Hotel Bintang maupun hotel ataupun di jasa akomodasi lainnya, itu dua-duanya mengalami kenaikan untuk tamu domestik. Untuk tamu domestik Hotel Bintang itu naik 36,51%. Jadi yang di bulan Juli 2020 Hotel Bintang itu tamunya sebanyak 3.133 menjadi 4.277 orang di bulan Agustus tahun 2020. Untuk tamu domestik di jasa akomodasi lainnya mengalami peningkatan 41,36% karena di bulan Juli tahun 2020 jumlah tamunya sebanyak 3.941 menjadi 5.571 orang di bulan Agustus tahun 2020. Ya, kondisi ini hampir mirip-mirip dengan kondisi di bulan Maret ya. Ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana persebaran tamu asing dan tamu domestik menurut kelas Hotel Bintang? Untuk tamu asing yang 2 orang tadi, itu memilih di Hotel Bintang 2 dan Bintang 4. Ya, jadi 2 orang itu berbagi, satu di Hotel Bintang 2 dan satu lagi di Hotel Bintang 4. Sehingga 50-50%. Kemudian untuk tamu domestik itu lebih banyak memilih untuk menginap di Bintang 2. Ada 42,41%. Kemudian Bintang 4 31,14%. Dan Bintang 3 24,76% dan ada 1,68% yang menginap di Hotel Bintang 1. Iya, perkembangan rata-rata lama menginap tamu di Hotel Bintang itu untuk tamu asing itu naik 1 poin. Kemudian untuk tamu domestik itu ada turun 0,75 poin. Jadi untuk tamu domestik pada bulan Juli tahun 2020 dia menginap itu rata-rata 4,47 hari. Tapi di bulan Agustus tamu domestik yang menginap hanya 3,72 hari. Nah, ini gabungan
gabungan dari hotel bintang dan akomodasi lainnya. Dengan demikian untuk tamu asing di bulan Agustus tahun 2020 ini ada naik 1,17 poin, sementara untuk tamu domestik itu mengalami penurunan 0,47 poin. Ya, jadi yang tadinya menginap 2,92 hari menjadi 2,45 hari di bulan Agustus tahun 2020. Ya, Bapak Ibu, demikian paparan kami mengenai informasi dari data-data yang sudah boleh kami himpun di dalam bulan Agustus maupun dalam bulan September. Terima kasih untuk semua partisipasi Bapak Ibu yang ikut dalam pertemuan kita secara daring ini, sehingga kegiatan pengumpulan data di lapangan maupun sampai dengan pemaparannya di saat ini kiranya boleh bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.